Oke, kita akan bahas lagi soal hilangnya Badrus Soleh ya, anaknya Bapak Mulyadi dan Ibu Nur Hasanah, siswa kelas 2 SMK Perikanan dan Kelautan Puger, Kabupaten Jember. Saya kemarin menemui keluarganya, jadi menemui Bapak Mulyadi dan Ibu Nur Hasanah. Saya banyak bertanya, saya mencari tahu lah bagaimana kemudian anaknya itu bisa hilang. Saya agak bingung sebenarnya mau mulai dari mana, tapi mungkin kita mulai dari ini ya. Anaknya Ibu Nur Hasanah ini mengalami pembulian sejak di asrama. Jadi begini, saya sempat tanya ke Ibu Nur Hasanah waktu itu, apa kejadian pembulian itu terjadi hanya sekali atau berulang kali? Itu yang saya tanyakan. Dan Ibu Nur Hasanah mengatakan tidak menjelaskan beberapa kali, tapi menjelaskan sejak di asrama. Begitulah. Sejak di asrama itu maksudnya, saya kejar lagi, saya sempat tanyakan. Maksudnya, Pak, Ibu pernah melaporkan masalah tersebut ke pihak sekolah? Begitu. Dan Ibu Nur Hasanah mengatakan kalau sudah sempat menyampaikan ke pihak sekolah, namun pihak sekolah waktu itu, Ibu Nur Hasanah ini sempat meminta untuk ingin tahu dua anak yang katanya suka membuli anaknya itu ke pihak sekolah. Jadi dia meminta untuk ingin tahu kedua anak ini. Namun pihak sekolah, penjaga asrama pihak sekolah gitu ya, itu menyebutkan bahwasanya masalah tersebut adalah masalah sekolah dan biarkan pihak sekolah yang menyelesaikan. Seperti itu. Dan faktanya kejadian-kejadian pembulian itu mungkin masih berlanjut. Begitu, sehingga menyebabkan Badrus Soleh ini, anak yang hilang ini, itu sampai mau berangkat pun, mau PKL ini, itu mengabari ibunya bahwasanya dia khawatir tetap mengalami pembulian dan semacamnya, karena dalam 17 tim yang bersama Badrus Soleh ini ada 2 anak tersebut. Gitu kira-kira. Nah, kalau dari cerita ini, artinya saya rasa pihak sekolah tahu siapa 2 anak yang suka membuli Badrus Soleh ini. Karena ibunya sudah sempat menyampaikan, melaporkan. Maksudnya begini, setidaknya 2 anak ini mungkin bisa dijadikan bahan awal untuk ditanyakan. Bagaimana Badrus Soleh ini bisa hilang di kapal, apa mungkin juga mengalami pembulian dan semacamnya. Begitu. Kemungkinan besar 2 anak ini diduga tahu kenapa Badrus Soleh ini bisa hilang. Kira-kira seperti itu. Setidaknya itu bisa menjadi petunjuk awal bagi aparat penegak hukum atau siapapun yang bertanggung jawab dengan permasalahan ini untuk melakukan investigasi. Kira-kira seperti itu. Nah, di antaranya lagi yang menurut saya janggal adalah anak ini, siapa namanya, Badrus Soleh ini, sebelum kemudian hilang kontak. Jadi kejadiannya itu hari apa ya? Minggu apa Senin ya? Ya pokoknya disebutkan hari Sabtu, dia teleponan sama, kita teleponan dulu lah ya. Teleponan ke ibunya, si Badrus Soleh ini menceritakan bahwasanya tadi atau sebelumnya, sebelum dia menelpon ini, ada prosesi larung sesajen. Larung apa namanya ya? Petik laut atau apalah begitu ya, kira-kira. Disebutkan di situ ada sesajen-sesajen. Nah, si Badrus Soleh ini menceritakan ke ibunya, kok ada sesajen-sesajen sih Bu? Begitu. Saya kok, wong kita ini orang Islam, kok masih ada sesajen-sesajen. Terus kemudian dilarung ke laut. Lalu kemudian si anak ini curiga, menyampaikan rasa curiganya di hari Sabtu itu ya, bahwa saya kok perasaan ini sepertinya akan ada yang ditumbalkan. Ibu Nur Hasanah itu mengatakan ke saya bahwasanya anaknya itu sempat mengatakan seperti itu. Acara sesajen itu disebutkan masih hari Jumat dan kejadiannya itu tanggal
tanggal 19, sebentar ya, saya lihat kalender dulu. Mei, sebentar, Mei tanggal 18-19, kejadiannya itu antara Sabtu sama Minggu sama Senin ya. Oke lah, seperti itu. Waktu terakhir hilang kontak. Jadi ibunya ini menceritakan ke saya begini. Dia sempat berkirim ibunya sempat menanyakan, terakhir chat itu saya lihat 15 berapa begitu ya. Dan kurang lebih setengah 4 lah. Setengah 4 sore. Terus kemudian sempat saya tanyakan itu terakhir kapan? Terakhir teleponan disebutkan itu pukul maghrib. Dia maghrib ini teleponan. Jadi setelah teleponan itu lalu kemudian sekitar pukul 19 lewat berapa gitu ya. Hampir jam 8 lah. Nanti saya perlihatkan ya chatnya mungkin ya. Itu sudah centang 1. Begitu. Lalu keterangan yang diterima oleh Ibu Hasanah waktu dari pihak sekolah datang katanya ke ibu rumah Nur Hasanah ini, itu menyebutkan bahwasanya malam itu Badrus Soleh ini masih ngopi-ngopi di atas. Lalu kemudian sekitar jam 12 itu oleh pihak kapal diminta untuk turun karena besok jam 3 itu harus nyebar jala atau ngangkat jaring lah. Tidak paham saya, mungkin mau nebar jaring lah mungkin. Agar badannya tidak lemah begitu, tidak capek. Namun disebutkan ketika mau dibangunkan pada jam 3 itu Badrus Soleh ini sudah tidak ada. Gitu. Artinya kalau keterangan dari ibu tadi, Badrus Soleh ini HP-nya sudah tidak aktif itu pada sekitar jam 8 malam. Itu sudah tidak aktif. Sedangkan dari keterangan tadi disebutkan bahwasanya sampai jam 12 itu Badrus Soleh ini masih ada dan sempat diminta untuk tidur. Lalu kemudian jam 3 sudah tidak ada. Dan dinyatakan hilang. Maksud saya itu begini ya. Dari kejadian ini. Saya ke kejadian ini ingat pada kasus yang menimpa kasus Vina ya. Kasus Vina yang yang di Cirebon itu. Jadi sekalipun misalnya agak berbeda, cuman kan mungkin netizen dulu itu kan menganalisa secara detail bagaimana proses-proses itu sehingga kemudian menjadi panjang dan sehingga kemudian bisa terungkap. Gitu. Nah, saya berharap kejadian ini juga bisa mendapatkan perhatian serius. Karena begini ya, masa iya Badrus Soleh ini lenyap begitu saja? Kan tidak mungkin. Pasti ada sebabnya. Apakah dia mungkin terjun? Bunuh diri? Ngumpet? Dibunuh? Misalnya seperti itu ya. Cuman kan runtutannya, detailnya itu kan harus jelas. Kenapa jam 7 itu Badrus Soleh ini HP-nya sudah tidak aktif misalnya ya, sekitar jam 8 malam itu sudah tidak aktif, ngopi-ngopi terus kemudian sampai jam 12 sama teman-temannya lalu disuruh turun tidur, jam 3 tiba-tiba tidak ada. Nah, apakah waktu itu tidak dilakukan ditanya teman-temannya ini kemana Badrus Soleh ini? Apakah Badrus Soleh ini tidur sendirian? Kalau tidak tidur sendirian, masa iya teman-temannya tidak tahu Badrus Soleh ini kemana? Kira-kira seperti itu. Jadi saya berharap begini ya, nantinya kasus ini, apapun itu nanti keputusannya, itu ada penjelasannya secara rinci. Jadi runtutan permasalahannya itu jelas. Bukan cuma kemudian hilang tanpa ada kejelasan. Entah itu mati, entah itu masih hidup, begitu. Karena pencarian sudah dihentikan. Kalau semisal umpama tidak ada perincian, kan masa iya Badrus Soleh ini hilang begitu saja tanpa sebab? Kan gak mungkin. Gak mungkin ada orang di satu kapal tiba-tiba hilang tanpa sebab. Kalau misalnya umpamanya mau dikatakan Badrus Soleh ini loncat, bunuh diri misalnya ya, dari
apa yang diceritakan oleh ibunya, saya tidak melihat mental Badrus Soleh ini sedang terganggu dan sedang dalam keadaan kondisi depresi berat sehingga dia akan melakukan tindakan bunuh diri. Saya rasa seperti itu. Ayo teman-teman warganet, netizen yang mungkin bisa membantu menganalisa tentang permasalahan ini. Mungkin apa yang saya ceritakan barusan itu atau mungkin dari berita-berita yang sudah beredar itu bisa menjadikan petunjuk bagi teman-teman untuk membantu untuk menganalisa. Karena begini ya, supaya permasalahan ini bisa jelas. Begitu. Kalau misalnya memang dikatakan hilang, terjun ke laut, ya bagaimana kok bisa terjun? Gitu. Sebabnya apa? Kan begitu dah. Karena yang janggal juga menurut saya kan begini. Ketika dikatakan hilang lalu kemudian tim SAR melakukan pencarian di laut. Artinya pihak-pihak ini sudah memutuskan bahwasanya Badrus Soleh itu ada di laut. Nah, kalau diputuskan Badrus Soleh itu di laut, entah itu terjun atau diterjunkan atau dibuang, kan penjelasannya kan ada harusnya. Kenapa kemudian pihak kapal atau tim SAR menyimpulkan melakukan pencarian? Itu kan berarti menyimpulkan Badrus Soleh ini ada di air kan? Ketika sudah dilakukan pencarian di laut, artinya akan disimpulkan Badrus Soleh ini ada di air kan? Kan begitu. Nah, kesimpulan ini mestinya kan ada rinciannya. Jadi Badrus Soleh ini diduga loncat atau dibuang atau apalah itu namanya ya, yang kemudian disimpulkan Badrus Soleh ini ada di air, ada di laut dan harus dilakukan pencarian. Petunjuk lainnya yang mungkin perlu yang saya anggap janggal dari ceritanya ibu itu adalah ibu ini ketika juga sampai ke ke Pati ya, ke daerah Pati, ke wilayah yang punya perusahaan kapal anaknya PKL ini, itu dia menyebutkan tidak melihat ada orang yang berpakaian tim SAR. Lalu juga beliau ini menceritakan ke saya bahwasanya pencarian-pencarian itu seperti yang dia lihat katanya di video-video yang dia dapatkan saat pencarian. Yang melakukan pencarian ini bukan tim SAR, tapi kapal-kapal nelayan, kapal-kapal ikan. Kira-kira seperti itulah gambarannya. Jadi dia, ibu ini dan bapaknya ya merasa ini kok agak janggal ya. Mana tim SAR-nya kalau memang melakukan pencarian seperti itu. Mungkin teman-teman punya gambaran dari apa yang barusan sempat saya ceritakan ya. Dari apa yang saya ketemu dengan ibunya. Mungkin bisa membantu menganalisa. Enggak, biar clear lah. Ini tentang nyawa orang. Tentang nyawa anak orang. Kasihan. Apalagi ini juga menyangkut tentang sekolah perikanan, sekolah kelautan yang berada di Kabupaten Jember yang juga berkaitan dengan laut. Gitu kira-kira. Bisa tolong dibantu.